Nah, begitulah. Jadi kalau orang ngaji itu tadi mensyukuri, tahu udah istighfar, astagfirullah. Ya Allah, banyak kali aku lalai ya Allah. Kau juga lebih ingatkan aku. Muncullah doa tadi itu. Allahumma a'ina ala zikrika, atau bahasa Indonesia aja. Telah jadikanlah aku senantiasa ingat kepadamu tentang apa saja. Kan dijawab Allah Ta'ala tuh. Ya Allah, jadikanlah aku senantiasa ingat kepadamu. Ingat apa kata Allah Ta'ala? Apa aja lah. Makan terasa enak, ingat Allah Ta'ala enak. Ya. Tahulah kita sekarang. Banyak nggak sadar. Tahulah kita ngaji juga. Tapi udara kita keluar masuk terus kan. Kapan kita baru tahu nikmat ini? Waktu masuk rumah sakit sesak nafas, masuk rumah sakit, pasang oksigen, baru tahu. Sekarang kan nikmat nih. Ada kita syukuri ini, enak itu. Termasuk tuh kita cerita juga, belum lagi yang lainnya. Jadi ada kawan saya dulu gini bilang, kalau di kota ini kita mudah kali kita ketemu bilang kebun lah, perkebunan, buru enak. Nggak ada mandi hujan pun kita nggak pilih kata. Saya diam mendengarnya kan. Sampai satu perkebunan, hujan pula acak-acak. Ngapain sih kok mau mandi saya bilang. Buktikan betul. Ya emang iya sana. Udah itu enak kali dari perkebunan itu. Mandi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muridun artinya yang menentukan. Ya. Ini hari kembali kita mengaji tauhid keimanan, bahwasanya selama ini kita pahami ketentuan Allah Ta'ala ini suka atau tidak suka sampai ya. Ini tanamkan hati. Ini hari malam ini maunya duduklah di hati. Apapun yang terjadi sudah tentukan Tuhan ini semua. Sudah. Nah gitu ya. Jadi kalau selama ini kita kaji sudah selalu sampaikan, ini hari maunya duduk di hati. Bahwasanya ketentuan Allah Ta'ala ini suka atau tidak suka sampai. Untuk supaya tentram hati kita sedikit, ketentuan Allah Ta'ala ini walaupun yang tak suka, sesuai dengan kontraknya kok. Kalau 3 hari 3 hari itu. Apakah sakit apa aja lah. Gak ada urusan dengan itu ya. Kalau sudah tasik di hati kita, inilah jalan-jalan supaya kita menjalankan hidup ini enak. Semakin lama semakin enak, bahkan nikmat, itulah resepnya. Saya ulang lagi ya. Ketentuan Allah Ta'ala ini, suka atau tidak suka sampai. Pasti ya. Nah, mari kalau tauhid mau pasti itu. Udah. Kalau rasa gelisah kita, kenapa? Karena nafsu selalu yang tak enak aja disampaikannya. Yang enak nggak mau bilang itu. Yang tak enak aja. Walaupun tak enak, sesuai dengan kontraknya itu. Ya. Ini tak enak, nggak apa-apa. Ada jawaban dari hati kita, ilmu kita itu. Enggak apa-apa. Kenapa? Kontrak selesai kalau 3 hari 3 hari. Kalau 10 hari 10 hari kok. Itulah menangkisnya supaya di hati kita itu nggak pernah gelisah. Sangka baik sama Allah Ta'ala ya. Kalau kita sangka baik, baik dapatnya. Yang sangka buruk. Kalau buruk dapatnya. Wah, ternyata laku mobil ini atau tidak laku pula nih kan. Nggak apa-apa biar orang tahu apa dalam hati kalian dua-dua ini. Laku pula ya. Kita ketentuan Tuhan. Suka atau tidak suka sampai. Sangka baik aja sama Allah Ta'ala. Apa sangka baik? Bagus lah tandanya ini. Gitu. Bukan jelek. Tanda bagus lah ini. Jadi ada murid saya itu udah berapa lama ngaji, perempuan, udah lama ngaji, baru sekarang tersadar ya. Iya, dia susah, orang hidup susah, janda, susah hidupnya. Kalau aku bisa dikasih Allah Ta'ala duit, kan doa tiap hari, ya Allah murahkan rezekiku, itu ya doanya kan. Kalau dikasih Allah Ta'ala aku senang, manlah ngaji aku lagi ini. Ikut aku sama orang tuh kesana kemari, urah kemari. Nah, baru tersadar ya, alhamdulillah kan. Yang parahnya sampai sekarang gak sadar juga ya. Nah, ada kan? Nah, maka saya baik sama Allah Ta'ala. Adil, dengar kalau enggak ini? Kalau nama adil itu penuh makna itu. Adil aja kita dalam masalah dunia akhiratnya, masuk surga, kekal selama-lamanya. Gimana kita ngejar dunia, itu juga ngejar akhirat, masuk surga. Nah, sudah. Jadi ketentuan Allah suka atau tidak suka sampai jangan tanya nafsu ya, tanya iman. Satu, yang kedua pedomannya saya baik sama Allah Ta'ala karena dia maha menentukan, dia alimnya, maha menentukan, nggak sembarangan kok.
Jadi berapa orang anak kita itu kan udah bagus, bagus. Makanya kalau ada masalah, sekarang bilang kan. Kalau kita nggak suka nerima ini, sampai kapan pun nggak dapat ilmu ini. Ah, tak apa-apa ceritanya itu. Nggak dapat lah. Tidak suka dari segi apa? Nggak suka deh gajinya suka. Dari segi apa aja. Kamu yang mana? Nengok orang nggak suka, tahankan kau lah. Apa ya? Suka dengan ilmu tuh. Ah, datanglah ilmu tuh, tercurah gitu. Sampai tumpah tuh nih. Senang dengan ilmu ya. Bukan kena syasan, bukan kena daripada suntuk di rumah, enggak, menilai ta'ala aja. Itu ilmu. Supaya bisa kita amalkan. Ingat itu ya. Itu ilmu ini untuk diamalkan, diajarkan nilai ta'ala. Siapa yang diajarkan? Pada diri sendiri, keluarga, diajarkan. Nuntut ilmu ini untuk diamalkan, diajarkan lillahi ta'ala. Tidak ada yang salah dia. Untuk diamalkan, diajarkan lillahi ta'ala. Siapa yang diajarkan? Diri sendiri, istri, anak diajarkan. Enggak, kita jadi berdosa. Nuntut lah semua kita nanti. Nah. Maka Nabi dari dini udah kasih tahu Nabi. Umur 7 tahun suruh sholat. 10 tahun pukul. Udah ada perintah kok. Kita biarkan sampai lajang. Salah siapa kok gitu? Ya ikut peraturan. Umur 7 tahun udah disuruh. Umur 10 tahun nggak sholat pukul. Tapi ingat ya, pukul pun pukul pengajaran ya. Ada juga mukul anak tuh nggak, bukan pukul pengajaran, ada. Haram hukumnya jadinya. Mengajar anak tuh wajib. Pukulnya pun wajib. Mukulnya itu wajib. Tapi mukul pengajaran. Tanya deh. Nggak mau nanya, udah nggak mau nanya, biar saya nanya. Saya nanya, saya nggak enak kali kalau nggak jadi ya. Jadi pukul yang bukan pengajar itu cuma ada orang tua mukul anaknya, tahu kok. Lampu patroma, lampu strongkeng itu, dia pakai besi yang kecil itu, disangkut ke sana. Kalau mukul anak itu, terus besi itu bikin mukul anaknya. Langsung terangkat anak, berdarah tuh ya. Besi lah mulai bikin mukul. Apa hukumnya itu? Haram. Bukan pukul pengajaran, pukul nyiksa namanya itu ya. Sudah. Kalau pakai ilmu enak, mukul istri pun nggak marah istri, malah ketawa ya. Tapi kalau nggak pakai ilmu, marah lah dia. Aku sama orang tua aku nggak pernah dipukul kok. Sama laki tiap hari dipukul. Pakai uang 1 juta. Marah apa enggak dia? Hah? Kalau itu di awal waktu, gue bilang 1 juta. Nah, kalau pengen kali mukul gitu, dia pakai tangan, nggak ada hak kita itu ya. Malu gitu. Ini kita ngaji tauhid sekarang ini. Sudah tentukan Tuhan itu istri kita masing-masing sekarang ini. Udah ya, ya. Ingat ya. Makanya kalau orang bertauhid nggak berani, jangan mukul, marah pun nggak berani sama istri. Jangan mukul, marahnya nggak berani. Udah 2 kali nih ya. Ini yang ngaji ini pintar-pintar semua, tempat sawah sendiri sih bu. Jangan mukul pakai tangan, marah aja pun nggak berani. Kalau bertauhid itu bertauhid. Karena nanya nggak apa-apa, kenapa? Itu aja udah, selesai kan. Mau bilang kenapa aja nggak mau. Nah, udah paham, masa ngaji sampai sini kan kita ya. Kan? Minumlah dulu kalau itu. Itu makanya fikih itu peraturan ibadah, tauhid ibadah, tasawuf penyelamat ibadah, tauhid itu ibadah. Kita mundur lagi ya. Ada satu manusia pun jangan campur, apa itu?
Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Siapa bisa nyampuri? Nggak ada. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Di tangan Allah semua itu ya. Udah. Kalau gitu istri kita tuh siapa yang mempertemukannya? Kan pilihan Allah Ta'ala tuh kan. Kalau gitu boleh dipukul, dimarahi, kak, lihat di sana. Udah, kasih tamsilan yang lain. Ini ada, nah, kalau nggak usah kau gaji ini yang dari rumah kau bantu di sini dari rumah kau kerja. Dimarahi, marah nggak yang ngasih itu? Kurang ajar kan, dikasih enak. Udah, dua-dua ngaji, apa nggak enak ini hidup ini? Si istri pun ngaji juga, berendang lawan suaminya. Gak berani Allah Ta'ala jodohkan aku kok. Memang inilah suamiku. Cari seluruh dunia, nggak ada. Seluruh dunia bukan merelan, seluruh dunia cari. Apa iya? Nah, tadi ya semacam cari ada kalian jumpa macam cari betul, siap cari. Itulah dia pilihan Allah Ta'ala untuk istrinya itu. Nah istrinya pun gitu. Enak hidup jadi rumah tangga ini. Makin lama makin enak kan. Ya inilah rumah istri. Nah ada janji Allah Ta'ala di sana. Lain sakartum la azidannakum. Kau syukurku tambah dengan bagian nikmat yang lain. Kalau digigit nggak enak kan. Tapi kalau istri yang gigit enak tuh. Kok bisa ya kau bilang enak ya? Kau ikut istri kau nggak nih? Oh pantesan kau bilang. Yang namanya istri Arisandi nanti gigiti deh pulangnya. Nah, kok betul? Tadi kau bilang enak. Ah iyalah betul. Iyalah, mana pula istri suami macam dia apa enggak lah. Enak. Nah, senyum-senyum kau sandakan. Apa adil? Kau nggak pernah kan? Nanti supaya rumah kau ceritai. Istri kau ikut nggak nih? Enggak. Ah, enggak ruginya kau. Tapi nggak apa-apa, nggak ikut kau ceritai. Tadi ada kawan ngaji itu. Suka dia dikit istrinya kau. Lucu kali. Adil Regar. Kalau Regar gitu modelnya. Lainnya kamu nambah. Kau jangan kau bikin nih. Istri kau lantak lah situ ngigit kau suka hati lah. Kau jangan. Hah? Tak kemana? Apa yang lepas? Baguslah kok sadar kau gitu. Nah, jadi langkah rezeki pertemuan Allah Ta'ala. Kalau kita marahi istri kita, syarat dalam kita marah sama Allah Ta'ala, bodoh kali kau jodohkan aku. Itu artinya. Yang kayak gini lah kau kasih aku ya Allah. Itu artinya kan? Kalau dia salah dia, itu kejar aja. Gimana? Salah dia. Kasih tahu lah. Tadi kan dia bilang nampar pun boleh kok, mukul. Janganlah dia banyak kok aja pun. Ih, ganas sekali korban jadi orang. Iya. Jangan ya, jangan enggak. Itu pakai kawan-kawan jadinya. Kalau ini cocok mah kau tak ada. Carilah cocok nggak ada. Tapi kalau terserah di soal tahu letaknya ini cocok sama kau. Habis. Kalau kita nyari nggak ada yang cocok. Biar Allah Ta'ala yang jodohkan itu langkah rezeki pertemuan murtan Allah Ta'ala. Kamu nggak campuri. Nah, berserah diri sama Allah Ta'ala. Berikan aku seorang istri yang kau kasihi, yang menjadikan aku bertambah taat padamu. Jadi istilah selamat nggak ada ini. Sekarang kalau nggak ada dulu nggak doa gitu, sekarang doanya. Jadi kalau kita marah apa yang mengukur? Aduh, marah nggak yang punya itu? Siapa yang punya istri itu?
Cuma kita marah kena Allah Ta'ala lah. Iyalah, marah kena Allah Ta'ala. Itu kan apa marah kena Allah Ta'ala. Ya marah kena Allah Ta'ala gimana caranya? Tadi udah bilang udah. Enggak lah. Pukul pun boleh pakai uang 1 juta, bilang enggak akan marah dia itu. Bukan ada pukul, memang pukul pakai 1 juta. Ada juga orang mukul istrinya pakai sapu tangan, tapi kayak batu ujungnya. Memang sapu tangan judulnya, tapi diikat batu ujungnya. Bocor kepala. Enggak. Nanya pas nggak ada istri. Apa? Dia nanya pas nggak ada istrinya San. Nanti pas ada istri lupa dia marah aja. Sudah. Ini pun kalau ada yang nggak paham tanya lah ya. Maunya kita ini banyak bertanya. Karena arti ilmu tahu kuncinya tanya. Makanya kalau taruh di siasan satu peti sini uang, tapi kita nggak mau nanya apa isinya, nggak tahu kita. Setiap maju dalam masuk balik ke San. Apa itu San? Baru nanya, duit dalam yang dibuka ya. Untuk dibagi-bagi lah tadi itu nggak nanya, ya kan? Pembahasan balik. Arti ilmu itu tanya, kuncinya tanya. Arti ilmu tahu, kuncinya tanya, nggak mau nanya ya udah. Niat untuk ilmu tadi karena kan untuk diamalkan, diajarkan lillahi ta'ala. Nah. Yang lillahi ta'ala ini pertama kita mengajarkan macam pendakwah-pendakwah atau guru-guru di majelis itu awal mulanya kan dia ikhlas juga. Lillahi ta'ala. Lama-lama berjalan dengan jalan apa itu. Kalau luntur dengan lillahi ta'ala gimana? Dituntut ilmu ini ya kena Allah Ta'ala ya untuk diamalkan, diajarkan, amalkan untuk diri sendiri. Jadi kau kalau ngajar istri kau minta bayar kau, minta sama anak pun diajar, bayarlah kau. Itu nggak usah. Nah itu dia, masa kemana-mana begini. Makanya kadang-kadang orang muda ini nggak bisa ditahan. Kemarin pun gitu ngaji 5.000 ibu itu, Bu ngaji peri yang nggak bayar, mampus lah kau kita dalam hati. Kau bilang pula gitu, itu ditunggu orang ya kan, kau jangan bayar. Tapi mulut dia bisa ditahan. Bu dengar ya, ngaji ini nggak bayar, gratis. Ngerepet deh nafsu. Berani kali kamu ya, tahankan kau lah orang nggak ada bayar ya. Nggak apa-apa. Karena Allah Ta'ala bayar banyak. Banyak kalau manusia ini ya sedikit. Kalau Ta'ala bayar banyak. Banyak. Payah lah ya. Nah itu yang pakai payah. Makanya banyak ustaz-ustaz cari makan. Jualan kau bagusan. Kenapa ketahuan ya? Dia bilang sama pengurus masjid setiap Jumat. Inilah masjid paling sedikit ngasihnya. Ini nggak usah dipanggil lagi hati kayak gini. Berarti dia mau cari duit kan? Kalau mau cari duit Ustaz jualan lah Ustaz. Kalau nggak ada modal baru saya kasih modal. Ah banyak sekarang nih tuh. Banyak Ustaz tarik makan namanya. Makanya di fakultas pun ya fakultas orangnya jurusan apa? Tarbiyah. Habis tarbiyah itu bisa ngajar ya kan, dakwah, dapat duit, kerja aja bagusan, ya lihat. Ada orang kerja lagi pada nggak sana. Kenapa Pak Hanafi? Macamnya ada yang mau ditanya, tanya aja. Allah Ta'ala menentukan lebih dahulu apa yang ditentukan kepada hambanya, setelah itu dia berbuat kepada hambanya, atau Allah Ta'ala itu berbuat dan menentukan sekaligus pada hambanya. Lasak kali pertanyaannya nih ya. Kalau saya bilang lasak kali pertanyaan itu. Semuanya tentukan Tuhan.
Kodim lagi baku semuanya itu. Ketentuan Allah Ta'ala ini. Ini sudah tentukan semua. Sebelum lahir anak kau yang keberapa, udah Allah sudah tentukan. Laki-laki atau perempuan dan sudah sampai mati. Kalau enggak kenapa? Bodoh lah dia. Ngasih anak tapi nggak bisa menentukan. Kan bodoh sama itu kan. Mau bertuan sama orang bodoh. Jadi nggak usah kau kaji ke sana. Udah. Ini mana duluan ya? Tentukan dulu apa ya? Semua tentukan Allah Ta'ala sudah selesai semuanya urusan kita. Besok apa kita makan, apa kita minum sudah selesai semua. Nah, udah. Allah Ta'ala kan berbuat. Kita ini belum berbuat besok. Udah. Besok yang akan kita buat itu sudah ditentukan Allah Ta'ala. Udah. Ketika kita besok berbuat untuk Ustaz bilang kita besok udah makan. Anggaplah besok kita makan nasi gitu. Pakai lauknya rendang. Ketika besok itu kita mendapatkan lauk rendang dan nasi itu tadi, pada saat itu Allah Ta'ala berbuat kepada kita sehingga kita berbuat melakukan itu. Ya iyalah. Atau sebelumnya udah tentukannya. Berbuatnya kapan waktu kau makan tuh lah. Inilah dia rupanya itu tadi ya kan. Rendang udah masuk ke mulut kau bisa keluar juga balik. Kalau bukan kita punya, keluar balik. Bisa. Maka ada orang ketulangan ya kan. Memang sengaja mau nulangi diri deh, enggak kan? Tentukan Tuhan. Atau ada orang gigit lidah, padahal rendang dah kan. Kenapa lah lidah yang digigitnya? Orang sama daging juga kan. Kalau orang gigit lidah nggak pernah pelan itu, sakit pun nggak? Sakit. Maka bagus nggak kasih terlalu daging, kenteri. Kalau daging kan, gigit lidah di, enak lagi makan dah. Ada apa itu gerak Allah sama kita? Kau kasih daging bukan kau puji aku Allah Ta'ala. Lalai kita dengan daging itu. Maka terkadang orang kalau nengok lauk yang enak-enak, mata yang lihat ya bukan lidah, mata. Lupa dia baca bismillah. Maka Allah tegur, apa waktu kita di hadapan hidangan yang mewah itu bertengkar antara mata dengan lidah. Bisa enak kali kita lihat. Nggak sabar kali si mata dia bilang, yang punya rumah lama kali nyuruh persilakan pun. Ya kan? Kata mata, kata lidah, alah lasak kali kau lah. Macam tahu aja, nggak enak itu katanya. Ya kenapa kau tahu? Ya aku yang ngerasainnya kok. Rasa bisa bohong? Bisa. Bisa, kalau saya bilang bisa, kenapa rupanya nggak bisa? Hah? Yang lapar itu kan selera. Kalau nggak selera nggak bisa makan juga. Itu makanan. Udah lah, kita bukan cerita makan ini hari ya. Gara-gara si Fahmi aja bawa yang rawon. Sudah. Ketentuan Allah Ta'ala itu suka atau tidak suka sampai. Namun apapun ceritanya, yang ditentukannya sudah dalam apa? Ada kontraknya. Sakit umpamanya, ada kontraknya 3 hari lah. Mau makan obat nggak makan obat nggak ada urusan. Kalau 3 hari kontraknya, murah 3 hari itu. Bukan obat tuh nyembuhkan. Nah, itu kalau ngaji tauhid. Karena orang banyak ahli duit kadang lupa ketuhanan. Berobat ke dokter. Nggak mau sembarangan tuh dokter spesialis. Nggak sembuh juga, keluar negeri. Pikirnya kalau luar negeri itu bagus ya. Nggak ada yang bisa menyembuhkan semuanya itu. Kita tahu. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Pulang di luar negeri terletak di halaman rumah, apa di ruang tamu. Kenapa nggak bisa berdiri lagi dah? Disuntik, nggak bisa berdiri. Marah Allah Ta'ala. Tadi bisa berdiri dia jalan di sana. Apa enggak? Pokoknya kau tahu lah, bahwa aku yang menyembuhkan ya. Gak ada yang lagi campur, nggak ada. Apa ya? Buktikan sendiri. Maka kita semuanya sudah ngerasakan, semua sudah ngerasakan kita ini sakit tanpa berbuat baik. Pernah nggak ngerasain? Nah, udah. Pada saat itu kita lupa lah. Mati lampu. Kita digosain nggak itu?
Enggak. Kalau lupa nggak didosai, pahami. Maksudnya bukan lupa kepada Allah Ta'ala. Iya. Secara tahu ini kita ngomongnya tadi dulu kan jadi marah lah kita kan. Marahnya itu, marahnya itu didosai. Kalau lupa nggak didosai. Maka sembahyang 5 rakaat atau sembahyang asar nggak didosai kok. Ada apa kau ini ya? Malam ini kok bad line kan ini? Ya nggak apa-apa kok, paham ya? Ngerti lah pertanyaan dia nih? Ini mengarah nanti sampai ujungnya nanti sampai kita bisa mengamalkan tidak melihat sesuatu, lihat menjadikan sesuatu. Nah, dia saya arahkan terus. Bukan untuk dia aja, untuk kita semua ya. Kalau ini sudah duduk di hati kita, tidak melihat sesuatu, lihat menjadikan sesuatu, apa lagi masalah lagi? Enggak ada, paham ya? Dia belum duduk sana, maka nanya dia terus, biar nggak apa-apa. Itu dalam rangka untuk mendapatkan tidak melihat sesuatu, lihat menjadikan Jadi kalau istri merepet, marah lagi? Enggak, karena siapa yang jadikan dia merepet? Allah. Astagfirullahaladzim. Merepet juga terus kan dekatkan muka itu. Astagfirullahaladzim. Dekatkan kupingnya. Mulai. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Sudah. Makanya hidup ini, kalau kita bertauhid, kunci di tauhid ini. Kalau kita bertauhid betul-betul hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat gitu. Semakin lama semakin enak. Karena mengenak apa yang kita minta dapat. Udah. Kenapa nggak nikmat? Yang kita inginkan itu yang datang. Apa nggak nikmat? Macam mana sih? Yang nikmat itu sih ada di hati kita kadang-kadang. Dijawab Allah Ta'ala langsung itu. Saya dihidangi makan. Tapi saya, ini ikannya, lauknya apa alasnya? Belum makan, makan. Silakan makan. Tapi rasa pengen hati makan juga lah. Apa macam diguli lah gitu makan. Rupanya udang yang besar-besar itu kulitnya udah nggak ada lagi. Begini besar badannya, kalau kebanyakan. Udang kulitnya sudah dibuang, tinggal dagingnya aja. Jadi waktu gigit tenggelam lagi gigi kita ya. Enak kali nih. Tapi membuat enak. Inilah dia yang banget nikmat. Nggak terpikir kita itu. Rupanya udang dihidangnya. Itulah sebabnya kan. Karena mungkin ada juga sebaiknya nggak tahu itu. Kenapa lah kita kalau sudah habis udah jumpa sama istri kok mandi wajib kok semua dibasahi. Kenapa mandi wajib? Semuanya mesti sampai air ya. Lubang-lubang telinga semua, sela-sela kaki mesti sampai air. Kenapa? Kalau ada yang tahu jawabnya bagus. Karena seluruh badan merasakan nikmat. Paten kali lah kau Marina. Itu jawabannya. Karena waktu itu kok nggak belum rumah kau berdiri waktu itu. Hah? Kan dia jawab semua terus tubuh merasakan makanya disuruh mandi wajib. Semua mesti sampai air. Karena semua merasakan. Maka mandi wajib. Udah paham ya, kalau di stop itu terus merajuk pula itu saya jalannya nggak apa-apa. Ini Ustaz. Tadi kan mengatakan nikmat, belum dapat itu nikmat gitu. Jadi nggak percaya itu sama yang didatangkan sama Allah itu kan. Ya iyalah. Makanya nggak dapat anak kau kan. Itu janji Allah Ta'ala, in sakartum la'azidannakum kalau kau syukur ku tambah dengan bagai nikmat yang lain. Apa yang nikmat yang lain itu? Kan anak, kau pengen punya anak kan? Satu. Yang kedua, kadang-kadang kesalahan kita itu,
ini orang dahulu keluarga semua nih kan, gak ada yang lajang nih kan, berarti udah tahu kan. Kalau makan pandai baca bismillah, itulah nomor satu, pakai bismillah. Jangan nggak pakai bismillah. Karena kalau kita makan nggak pakai bismillah, setan ikut makan. Kalau yang itu nggak pakai bismillah, dia ikut juga. Jadi kelahiran anak apa namanya? Nah, coba renungan ke sana. Kalau dapat istri yang ngaji, alim dia pegangnya pada Mas, baca bismillah dulu. Makin mesra nggak? Nah, itulah kaji itu hebatnya. Mas, baca bismillah dulu. Oh iyalah, baca Yasin pula kau. Apa pula kata istri? Oh, iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin. Di situ aja duduknya sih, lah. Mana itu? Tulangannya lah, kan. Orang suruh baca bismillah aja, oh Yasin pula dia aja. Tahlil, tahtim, tahlil terus lah sekalian ya kan. Lain nah. Berbagai-bagai makna itu waktu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu. Kalau makan kena kebiasaan aja. Karena seharusnya enggak ya. Ya Allah, jadikanlah makan ini penguat ibadah kepadamu, jadikan obat bagiku. Aturnya begitu. Tapi bismillahirrahmanirrahim jadilah pemadai lah itu. Kalau berhubungan lebih luas lagi lah. Makanya kalau nggak pakai baca bismillah, setan ikut. Makanya kalau kebetulan takdirkan jadi anak apa namanya? Arisandi. Cepat. Maka untungnya kalau dua-dua ngaji enaknya situ. Kalau terlupa suami, istri ingatkan. Ini pun kadang-kadang kalau nggak disampaikan nggak pakai bismillah juga. Cuman lain ya kan. Bismillah lah. Biar kau jangan senyum, Bir. Berarti kalau kau senyum, berarti kau nggak punya bismillah juga berarti. Cuman saya bilang tadi kalau suami istri ngaji dan doa. Kalau laki suaminya lupa, istri ingatkan ya kan. Jangan bertengkar pula di situ ya kan, Mas baca bismillah. Udah kau pun. Jadi muridun artinya yang menentukan. Maka kalau begitu, mustahil yang tergagah. Apa arti mustahil yang tergagah? Tak diterima oleh akal, dia bisa diatur. Tidak. Maka dalam Al-Quran disebutkan, kau yang kutanya, bukan kau nanya aku. Kau yang kutanya. Mustahil tergagah. Enggak. Mustahil ya. Dalilnya yaitu dalil sifat iradat adanya ya. Dalam Al-Quran sudah sebutkan ya. Fa'anu lima yurid. Artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan. Enggak ada yang kebetulan, semua sudah ditentukan. Sudah. Nah, terus kenapa kita suruh berdoa? Nah, gitulah. Jangan diam aja, dia payah juga saya tuh. Kalau diam itu kan kalau bertanya enak. Karena arti ilmu itu tahu, kuncinya tanya kan. Kenapa kita suruh berdoa? Itu syariat. Doa itu, malah kalau orang kita nggak berdoa itu namanya nggak bagus tuh. Doa itulah otak ibadah. Syariatnya dan doa adalah otak ibadah. Jadi kalau orang ibadah nggak berdoa, ibadah apa namanya? Saya ulang balik ya. Biar jelas-jelas. Kalau agen kayak itu cepat kan nangkapnya. Doa itu otak ibadah. Kalau kita ibadah segala macam, tahajud segala macam, itu kita nggak berdoa. Ibadah apa namanya? Jadi ngerjakan perintah aja. Doa itu ngerjakan perintah. Catat malaikat. Itu dalil kita enak itu.
Udah ku minta kok yang ini catatannya ada. Oh. Itu mereka tuh permintaan kita itu. Apa mintaan kita? Terus lagi, jangan berhenti. Kalau itu sudah menentukan di alam azali, Udah. Dah. masa hidupnya di dunia ini itu banyak daripada bisa berubah dengan api neraka itu lagi. Tidak. Ketentuan Allah itu tidak berubah. Amal kebaikan itu yang selama kau tadi pakai sepatu kemarin. Tuh. Berapa harganya kau beli? Hah? Bilang aja, bukan murah harga. Saya mau tanya harganya berapa kok? Nah, 10.000. Nggak usah pakai lagi lah 10.000 itu buat malu aja pun. Gini, ada pertanyaan itu, dia seorang kreditur, bapak-bapak, orang kaya lah. Ya, saya jawab melalui ini aja. Soal gitu. Itu ketentuan Tuhan. Mungkin kau bilang tadi lah, dia taat aja. Tapi kalau ketemu masyarakat macam mana itu? Belum duduk di hatiku. Jadi saya tanya dia, Pak, sepatu bapak itu berapa? 350.000 sepatunya. Ya, nah, kau lain ditanya lain pula kau jawabannya ini kok. Sepatu harganya berapa? Kok sepatu aku nanya? 350.000 katanya. Nah, jawabannya ini, kok bapak taruh di kaki? Taruh kepala lah. Harganya 350.000. Ini asbaknya harganya 2.000 waktu itu, yang aluminium itu. Kok taruh di meja gitu. Kok taruh sini? Memang sih. Itulah dia Allah Ta'ala. Memang pantas ya kan. Kalau sempat sepatu bapak taruh di kepala yang 350.000, apal kata orang. Bukan itu jawabannya, karena dia mau mengetahui. Orang dia punya. Ini kan amat adil. Orang beramal dilakukan neraka itu adil amal. Nah, itu kata kita kan. Karena adilnya itulah. Kalau aku masukkan hambaku ke dalam surga karena amalku, masukkan neraka karena adilku. Iyalah. Nah, ada orang beramal bilang itu neraka. Kenapa dibilang adil kan itu kan? Orang milik dia. Yang nggak adil itu baju sehari kau bikinlah. Daripada buka baju, kau bikinlah. Adil dia nih. Oh. Kalau kamu mengingkari janji, aku bukan ingkar janji, kalau janji baik, beramal masuk surga. Ya udah, makanya itu buat jadikannya itu banyak orang ibadah gara-gara dia. Jahat kali masuk neraka ini kan. Karena alim masukkan neraka. Gara-gara itu contohnya banyak yang alim jadinya. Tuh contoh itu bersisa tuh sampai sana. 12.000 murid yang bisa terbang lah, dapat keramat dari bersisa. Mati kafir. Kata dia, kok protes pula sama Allah Ta'ala, orang milik dia. Milik dia, ngerti nggak? Oh, PC kau tuh bagus tuh, tapi kau buka, bikin lap. Ada kita berani marah ini? Kenapa nggak marah? Nah, udah, itu aja jawabannya. Mudah kali jawabannya. Akhir hayatnya dia sesat juga kan. Kan gitu, saya maksudnya akhirnya. Enggak sesat dia nih, topinya itu putih bersih kan, di lapnya. Keretanya itu kotor lapnya. Ada yang berani marah? Itulah karena adilnya itu, ya. Kalau dipakai aja topinya nggak usah kau buka, kau gini-gini kan kadang apa kata orang? Ngaji juga disalahkan ya kan? Ngaji itu. Allah baru masukkan ke neraka karena dengan adilnya, masuk ke surga dengan rahmatnya. Bukan karena ibadah kau nggak, karena rahmat Allah Ta'ala aja. Kalau berbuat sekendaknya. Kenapa gitu? Kok gitu ya? Ya suka dia orang dia punya kok. Kalau berbuat sekendaknya habis. Kok marah Hawa? Udah tahan kali saya bersisa tuh dimasukkan neraka. Saya masukkan neraka. Kenapa? Kok protes? Suka dia orang dia punya. Sama dengan top PCR tadi. Tapi kalau topik kau buka mari topik kau bentar ya, bikin yang ngelap apanya lingkar kereta ya. Kemana? Marah aja. Wajar orang udah punya hari suka dia.
Udah terjawab belum nih? Hah? Enggak, makanya ada doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu diajarkan Nabi supaya apa? Supaya kita senantiasa ingat kepada Allah. Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah jadikan aku senantiasa ingat kepadamu. Nanti enggak tahu artinya, enggak mau nanya pula, terpaksa awak yang nanya, awaknya jawab ya kan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika, jadikan pula aku orang yang bersyukur senantiasa. Wa husni ibadatik, dan jadikanlah ibadahku yang baik. Terus kita minta. Kata malaikat itu, udah. Ada komentar itu. Ada tuh enggak ya? Coba tengok-tengok dong. Ada. Apa ya kok? Ngaji enggak diamalkan aja. Udah ya. Terus saja. Udah satu bikin biar tentram hati kau itu. Tadi pernah ada ibu-ibu. Nampaknya mukanya gelisah kalau orang dia sakit. Enggak bu, ini sakit ini dalam selesai kontraknya. Mau makan obat enggak ada urusan. Selesai kontraknya, lah ini. Penuhilah coba. Jangan gelisah. Jangan protes sama Allah Ta'ala makin parah. Kerjaan gini banyak, sakit pula awak. Saya disembuhkan, apa disakitkan lagi nih? Ini kerjaan banyak, itu pula awak sakit. Tuan Ali, tadi bisa berjalan, masih pincang-pincang, tapi gara-gara cakap itu dilumpuhkan Tuhan kan gitu ya kan? Ada juga sahabat tuh gitu. Ada satu riwayat, jangan minum kok tangan kiri kata Nabi. Apa dulu dia? Tangan kiri, tangan aku kok. Berarti aku lembutan kita itu ya. Lumpuh tangan, mati sebelah. Jangan protes ya. Kata Nabi jangan pakai tangan kiri. Tangan kanan kalau minum. Karena setan minumnya tangan kiri. Tangan aku kok biasa tangan kiri, kenapa kok heboh kali pun, protes kali pun ya kan. Lumpuh ya. Nggak bisa apa-apa. Ini waktu nerangkan dia nggak upah, nih semana itu ya. Sudah nyawa yang ngono ya kan. Dan protes. Kecuali nggak benar disampaikan. Protes lah. 2 tambah 2 sama dengan 3. Protes lah kalian. Kalau kalian nggak protes, siapa yang bodoh nih? 2 tambah 2 sama dengan 3. Ingat ya. Mau kau ikut itu? Enggak. Padahal 2 tambah 2 sama dengan 4. Ke seluruh dunia tanya. Sama semuanya. Itu namanya mufakat. Pada hak. Nggak bisa diganggu gugat. 2 tambah 2 sama dengan 4. Masuk juga ke pengajian yang 2 tambah 2 sama 3 itu ya. Nah, sadarlah kau balik. Udah pasti itu. Kalau Imam Syafi'i begitu kuatnya tauhidnya, dia ada di atas unta, tunggu Ustaz. Tunggu tuan, apa? Berapa kaki unta ini? Turun dia. 1, 2, 4. Dia naik balik. Apa lah tuh bilangnya 4 kenapa kan? Mau deh. Turun deh, mengajarkan sama orang yang bertanya. Dia saya bilang aja nih lah. 1, 2, 3, 4. 4, naik balik. Kok gitu? Kalau bilangnya 4 kenapa? Oh harus saja lo jadikannya 3, ya kan? 3 Bapak ini. Kenapa rupanya ya kan? Harus saja ilmu tauhid. Nah, sampai kayak gitu. Ya mudah-mudahan pahamlah kok Ir ya. Saya ini kadang-kadang rawan-rawan sana kemari, tapi kalau dapat yang paham, cepat dapat ilmu. Orang mau cepat aja. Ya, terus. Belum tahu terhak itu diri dia yang menghukumkan apakah kafir apa tidak. Kalau bisa dirubah bisa kafir.
Doa itu bisa apa tadi? Doa itu bisa merubah Bisa merubah. Salah pengertian, bukan merubah. Doa itu syariat yang kita jagakan. Cuman kadang dia berdoa berubah pula memang ya kan. Gara-gara doanya enggak pun dia berdoa tetap berubah itu. Itu itu enggak berubah dia. Walaupun dia berdoa atau walaupun dia tidak berdoa, sama ya tetap jadi kan. Nah, itu dia. Nah, itu dipegang kuat tauhid itu. Nah, kalau syariat ini gitu lah, kalau jual mobil kolap juga lah, dosimer juga ya kan. Itu syariatnya aja. Cuman kadang-kadang gara-gara di dosimer nampak keropasnya kan. Aneh dia kan. Kalau nggak dicuci nggak nampak tuh dia turunnya nih kan. Nggak jadi aja. Nah itu rusak nih mbak. Rusak iman itu. Rusak lah. Rasa dia doanya itu bisa merubah kan. Nah, enggak. Udah rusak deh itu keimanannya. Itulah gunanya kita belajar ilmu tauhid ini. Kalau bisa berubah, mana dalilnya? Saya kok bilang itu aja sih. Saya pun desak aja, pahmi nggak apa-apa. Kenapa berani kali saya bilang itu? Kalau bisa berubah, udah lama kali kita menjadi orang kaya semua ini. Ada yang menjadi orang miskin ini yang hadir. Menjadi orang kaya semua kan? Doa lah. Dari dulu, tapi doa udah. Tidak, tentunya kalau ini begini, kalau ini gini, tetap juga. Masih jual ayam loh. Nah, sesuai dengan kontraknya deh itu. Satu saat lagi nggak jual ayam lagi. Nah iya itu tentang Allah Ta'ala itu. Sampai beratus potong dia jualan gorengannya. Kaya, kau tengok. Itu aja tentunya, nggak berubah itu. Bukan, beda. Berhasil. Itu makanya sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, ingat kurnia Allah Ta'ala. Bangun tengah malam sembahyang tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim mulut. Tapi hati matang kurniamu ya Allah. Sehingga bisa kita sholat. Bahkan ngaji sekarang ini pun. Ini kurnia Allah Ta'ala aja ini. Kalau melihat tingkah laku kita, kalau saya bilang kita kan maksud saya juga kan, nggak bisa hadir dari sini nih. Karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang lah. Nggak bisa hadir sini, bukan enak-enak nih. Ini salah satu taman surga kata Nabi. Kalau kita renungkan begitu banyak dosa. Ada dosa apa banyak dosa? Di sana jawab. Banyak, baguslah kau ngaku. Kalau orang ngaku ini, hapus dosanya semua. Aku gak ada dosa aku. Cari pasal ya kan. Udah banyak nih dosa udah. Agak marah kok kenapa? Kenapa sebenarnya saya banyak dosa? Banyak lah saya bilang. Nah, apa dalilnya? Kita diwajibkan ngaji buat sekarang. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Begitu barang kita wajib menuntut ilmu kok. Berarti kalau kita nggak ngaji, ya berdosa. Belum bagi yang lain. Jadi kalau ada orang sanggup bilang, aku nggak ada dosa, aku ya paten aja itu ya. Malaikat lah dia berarti. Malaikat nggak ada dosanya memang. Orang kerjanya taat aja. Kita kalau kita renungkan dari pagi tadi sampai sekarang, nanti mau tidur boleh kita renungkan. Mana banyak dosa sama pahala. Dari pagi tadi sampai mau tidur. Mana kita banyak nyebutan manusia dengan Allah Ta'ala. Tuh sekalian terus renungkan lagi. Ambil banding. Hisablah dirimu sebelum dihisab. Hisab. Balik. Nah begitulah. Jadi kalau orang ngaji dia tadi mensyukuri, tahu udah istighfar astagfirullah. Ya Allah, banyak kali aku lalai ya Allah. Kau juga lebih mengingatkan aku. Muncullah doa tadi itu. Allahumma a'ina ala zikrika, atau bahasa Indonesia aja. Telah jadikanlah aku senantiasa ingat kepadamu tentang apa saja. Kan dijawab Allah Ta'ala tuh. Ya Allah jadikanlah aku senantiasa ingat kepadamu. Ingat apa kata Allah Ta'ala? Apa aja lah. Makan terasa enak, ingat Allah Ta'ala enak. Ya. Tengoklah kita sekarang. Banyak nggak sadar. Tengoklah kita ngaji juga.
Tapi udara kita keluar masuk rumah terus kan. Kapan kita baru tahu nikmat ini? Waktu masuk rumah sakit sesak napas, masuk rumah sakit, pasang oksigen, baru tahu. Sekarang kan nikmat nih. Ada kita syukuri ini, enak itu. Termasuk tuh kita cerita juga, belum bagi yang lainnya. Jadi ada kawan saya dulu gini bilang, kalau di kota ini kita mudah kali kita ke Demam, pilih kebun lah, perkebunan, buru enak. Nggak ada mandi hujan pun kita nggak pilih kata. Saya diam mendengarnya kan. Sampai satu perkebunan, hujan pula acak-acak. Ngapain sih kau mau mandi saya bilang. Buktikan betul. Emang iya sana. Udah tuh enak kali, udah dari ke perkebunan itu. Mandi hujan apa? Nggak ada apanya. Apa betul? Iya emang nikmat kan. Udara yang masuk ke dada kita enak gitu. Kalau di sini hujan jangan coba-coba. Kenapa? Sekarang kucing nggak berak di bawah lagi di atas seng. Mandi hujan ini kena surat pula. Sakit tuh nggak? Sakit. Nah, jadi kalau di perkebunan tuh memang enak kali udara tuh. Udah. Kami pikir sama Syasan di daerah pegunungan juga lah ya. Kita sama Syasan sama-sama nggak tahu. Malam mandi sungai orang bisa. Ya mandi sudah. Nah, orang Melayu kan nggak kerjaan lah dingin ya kan. Jadi gede bareng gitu. Nah, itu ya. Malam mandi sana. Jangan dalam mati, pahami. Kalau nah. Agak lari bantil lah situ ya, jangan anjlok aja. Mengingat Allah Ta'ala itu kan kita disuruh, setiap saat harus ingat Allah Ta'ala. Benar-benar sampai kita melihat sesuatu itu lagi kepada sesuatu yang tadi pada yang menjadi sesuatu. Udah. Nilai kita itu ketika bisa melihat pada yang menjadi sesuatu dari itu setiap saat. Nilainya itu kan pasti ada. Udah, terus? Nah, nilainya itu kalau kita nilaikan dalam ibadah, gimana? Wali lah yang bisa itu. Maka karena Rabi'atul Adawiyah, sedetik aja aku lupa barang kau ya Allah kafir aku. Kenapa dia bilang itu? Orang wali. Kalau kita mana banyak ingat mau saya, ingat yang lain. Lagi sembahyang kita berapa biji mobilnya kan? Alhamdulillah. Mobil itu padahal sudah pas sekali tawarannya itu. Baca amin, sudah siap hati dengan Allahu Akbar. Masuk lagi mobil yang lainnya. Kita dalam sholat yang 4 rakaat itu 4 mobil lewat ya kan. Jualan. Macam mana nih? Kalau para wali itu 1 detik aja aku lupa pada kau ialah kafir aku. Enggak pernah lupa. Nah gitu. Sudah? Secara hukum fikihnya, Allah Ta'ala itu ada dihukumkan juga. Wajibkah, sunahkah, harus? Tengok orangnya. Itu hukum syara itu apa? Cabangnya 5, nah, cabangnya pun 5 juga. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tergantung orang masing-masing. Kalau sudah kayak itu jadi wajib ya. Suatu amalan sunat, pahami ada satu amal sunat yang dikerjakan, udah berjalan dari berapa lama, jadi wajib itu. Kalau kau tinggalkan kodo. Kita sendiri menaikkan ibadah kita itu. Selama ini aku baca Qul Allah 11 kali sehari. Udah berjalan itu, sunat itu bukan wajib ya kan. Tapi udah kau laksanakan, udah berjalan udah berapa lama. Udah bisa bilang macam darah daging lah kan. Jadi wajib deh itu. Lupa kodo. Untuk siapa itu? Untuk yang ngamalkan. Udah mendarah daging kalau Allah ini bacanya itu. Sehingga kalau dia lupa, di kodonya kan. Ada bang saya mati, nanti nggak dia apa-apain, nggak ada hisap, nggak dia apa-apain. Luar biasa Imam Asy'ari ini. Hujan bisa 1 hari lebat, hujan. Nggak berair kuburannya.
Padahal biasanya kalau orang ngorek kubur berair. Ini hujan aja nggak berair. Kau nengok kesan kan? Tentu ada satu amalan yang diamalkan itu bisa nggak basah. Termasuk yang baca Qul tadi. Jadi kita nih sekali kesempatan mana tahu kita ya kan. Di antara kita ada yang duluan, ya. Di share pun saya lupa bilang ini. Tadi buat tetangga nggak tahu. Tuliskan di keningnya itu. La ilaha illallah. Mereka buat. Alhamdulillah baguslah. Maka tak berair kuburan mama kau itu. Tulis di kening itu. La ilaha. Jangan pakai spidol ya. Dari tangan aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Iya, Pak.